Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan usia dan yang luar biasa. Kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, di mana Allah turunkan rahmat, Allah berikan maghfirah, dan Allah janjikan idkum minanar. Semoga kita bisa menjalani ibadah puasa ini dengan yang dicita-citakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kehadiran junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diakui umatnya dan kita akan dijemput di pintu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan catatan kita melaksanakan ibadah-ibadah ini sesuai dengan apa yang menjadi sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kitab Mukasafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali diceritakan bahwa Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah. Ketika itu Allah bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, ibadah apa saja begitu banyak yang kau lakukan? Mana ibadah yang kau untukkan untukku?" kata Allah. Mendengar pertanyaan itu, Nabi Musa alaihissalam terkejut. Bukankah selama ini dia melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib itu fardhon lillahi ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah pula ia melaksanakan ibadah-ibadah sunnah itu sunnatan lillahi ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dijawablah pertanyaan itu oleh Nabi Musa, "Ya Allah, seluruh ibadahku aku persembahkan untukmu. Salatku, zikirku, puasaku, umroh, haji, dan kurbanku." Atas jawaban itu Allah menyela, "Wahai Musa, semua ibadah itu hanya untukmu, tidak ada satupun yang kau persembahkan untukku. Salatmu menjadikan engkau terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Zikirmu menjadikan hatimu tenang. Puasamu melatih untuk mengekang hawa nafsumu. Dan kurbanmu adalah untuk menjinakkan nafsu liarmu." Atas jawaban Allah ini, Nabi Musa termenung, lalu bertanya kepada Allah, "Kalau begitu ya Allah, ibadah apa yang betul-betul bisa kupersembahkan untukmu?" Allah menjawab, "Bila ada seseorang hamba yang menyantuni dengan hamba yang lain, yang memberikan sesuatu untuk bisa menjadikan orang lain gembira, maka aku ada di situ." Karena ketika seseorang membantu, memberikan sedekah kepada orang lain, berarti dia telah menyambungkan hidupnya hingga batas masa yang ditentukan. Ketika seseorang memberikan, bersedekah kepada orang lain, disitulah aku hadir, kata Allah, dan aku senang melihat hambaku yang sedang berbagi. Karena itu pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa memberikan makna yang luas, bukan sekedar sedekahnya saja, tetapi bagaimana kita memahami itu sebagai sebuah kepedulian. Dengan kepedulian itulah maka amal kita menjadikan Allah senang. Dan bila kita disenangi oleh Allah, tentunya kita juga akan digembirakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang mampu memberikan manfaat bagi manusia yang lain, bagi kehidupan, bagi alam semesta. Maka tentu saja kesempatan ini untuk menjadi orang yang terbaik bukan saja dimiliki orang-orang yang memiliki harta yang banyak, bukan saja dimiliki oleh orang-orang yang memiliki jabatan. Maka untuk menjadi orang yang baik tidak ada syarat apapun kecuali niat dan kemauan. Misalnya, orang yang miskin, yang tidak punya uang, maka dia akan bisa memberi manfaat kepada orang lain dengan tenaganya. Maka ketika ada kegiatan-kegiatan sosial, hadir dengan menyedekahkan tenaga untuk membantu meringankan beban pekerjaan bersama. Maka dengan tenaga itulah orang yang miskin, orang yang tidak punya harta, mampu menjadi orang yang memberi manfaat. Orang yang hanya bisa berpikir saja, dia bisa mendayagunakan pikirannya untuk memberikan gagasan-gagasan, memajukan kampung, lingkungan di sekitarnya. Dengan berpikirnya, ia mampu memberikan solusi-solusi alternatif atas masalah-masalah yang dihadapi oleh lingkungannya. Sehingga dengan pikirannya itu, dia memberikan manfaat untuk orang lain. Para pejabat, orang yang mempunyai kedudukan, maka dengan kedudukannya itu mampu menjadikan lingkungan sekitarnya, masyarakat yang dipimpinnya menjadi meningkat derajatnya, menjadi mulia masyarakatnya. Dengan jabatannya itulah maka seseorang mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Sedangkan orang yang kaya, dengan hartanya dia bisa mendayagunakan untuk membangun sarana fisik, yang itu digunakan untuk fasilitas umum, untuk kegiatan keagamaan, dan lain-lain. Dengan hartanya pula, orang yang kaya mampu mengentas kemiskinan di lingkungannya, sehingga masyarakat di lingkungan itu sejahtera. Karenanya, dengan hartanya, orang kaya mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi, senyampang di bulan Ramadan ini, mari kita gemakan untuk meningkatkan kepedulian sosial. Mari kita asah kepekaan sosial kita, karena dengan kepekaan sosial itulah Allah akan hadir di situ. Allah akan senang dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Sehingga puasa ini tidak sekedar untuk menjadwal ulang atau mencegah makan, minum, dan sejenisnya yang bisa membatalkan puasa dari waktu yang telah ditentukan. Sehingga salah satu yang kita harapkan adalah dengan puasa ini, mari kita saling tengok kanan kiri, mari kita peduli dengan lingkungan kita, mari kita jaga ketentraman lingkungan kita, bukan sebaliknya, justru kita menjadi beban masyarakat, menjadi perhatian masyarakat karena selalu mengganggu ketentraman dan tidak memberi kenyamanan. Semoga dengan keberkahan bulan Ramadan ini, amalan-amalan kita akan melebar, membuat orang lain bahagia, membuat pribadi yang bermanfaat, sehingga kelak Allah senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Allah akan senantiasa senang dengan amalan-amalan kita. Dan kemudian kelak kita akan bisa jemput amalan itu, kita temui amalan itu,
dan semoga Allah mengganjarnya dengan sebaik-baik ganjaran, yakni Allah akan menempatkan kita di surganya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.